الفاتح إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام خصوصا لقطب العلوم أبي حامد محمد بن محمد الغزالي قطب الأحوال أبو يزيد البستان قطب المقام سلطان علي الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى خليفة مولانا محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى خليفة مولانا محمد أرشد بن عبد الله كلام والشيخ محمد كشبران حجي إسماعيل والشيخ محمد أنang شاري عارف والشيخ محمد شاري أبدان بانغيل والشيخ مربي العارف بالله مولانا محمد زين بن عبد الغادي والشيخ محمد سلمان والشيخ محمد شكرا وشيخنا مؤلف هذا الكتاب أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة ويعيد عن من بركاته وأنوار نفحات وأسرار السرين والصوصيتهم إلى حضرة النبي وبسر نبي سر آل النبي سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil ilmi unasan wa azalla bil jahli akharin wa ja'ala ilmal fiqhi imadan li hadzal din. Wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dan kedua, kita bersalawat kepada Nabi. Alhamdulillah kita sudah membaca salawat kamilah tadi, dan kita ucapkan dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in, atau minimal sallallahu ala Muhammad. Dan juga mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini, di kesempatan yang mulia ini, mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seumur hidup dan diampuni dosa kita lahir batin seumur hidup, dan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan anak cucu kita menjadi anak-anak cucu-cucu yang soleh dan solehah, qabul hajat dunia dan akhirat, sugih harta, sugih hati, sugih batin, agama selamat, akal juga selamat. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Babu makruhatis sholati. Bab tentang yang makruh-makruh di dalam sembahyang. Sembahyangnya tetap sah, cuma makruh itu disuruh meninggalkan. Kalau terlaksanakan kada berdosa, cuma bagus ditinggalkan. Nah, aqsamu makruhatis sholah, pembahagian yang makruh solat itu arba'ah, ada 4 macam. Satu, makruhatun min nahiyati makanis sholah, makruh dari segi tempat sembahyang. Tempat sembahyangnya, wadah kita sembahyang tuh makruh, di situ sah, sembahyangnya tetap sah, tapi makruh memilih tempat di situ. Nah, beberapa tempat nanti. Kemudian ada lagi makruhatun min nahyati halil musalli, makruh yang dimakruhkan dari segi yang sembahyangnya, orang yang sembahyang, si sembahyangnya itu makruh dari segi orangnya. Ada lagi wa makruhatun min nahyati mukhalafati ba'di sunani aw tarkiha, makruh dari segi menyalahi yang sunat atau meninggalkan yang sunat. Jadi kalau di dalam sembahyang itu sunnah, di dalam sembahyang lalu kita kadang menggawi, itu makruh. Nah, itu nanti. Kemudian yang keempat, makruhatun min nahiyati fi'liha, makruh dari segi perbuatannya. Ada 4 macam makruh. Yang pertama, makruhatun min nahiyati makanis sholah, makruh dari segi tempat sholat. Makruh tempat sholat
Al-hammam fi kutubil fikhi huwa al-mu'addu lil ghusli faqat. Yang pertama as-salatu fil hammam, sembahyang di dalam kamar mandi, nyalain WC. Kada berbau kalau kamar mandi orang sugi itu nang kayak kamar mandi kitanya bersih banar kalau tuh. Nah tetap makruh kalau tempat makruh itu sah sembahyang di situ, cuma makruh artinya bagus kada ada wadah lain kah kayak itu ya kalau. Yang kedua as-salatu fil maslah, maslah ini wadah kalau kita mandak baju bekas, baju-baju yang rigat diandak di situ, sepatu yang hendak ditapas-tapas di situ wadahnya, lalu digeser itu sembahyang situ makruh juga. Tempat napa itu ya? Tempat wadah piring hendak dibasuh diandak situ, kumpuli aja situ jar. Nah, itu tempat di situ maslah ngarannya, wadah, bukan wadah sampah permanen kada, wadah ya wadah apa ya, tempat wadah mandak baju-baju hendak ditapas. Kemudian as-salatu fil ma'ton, as-salatu fil ma'ton, ma'ton itu wadah apa itu, wadah tempat napa itu kastil kah apa, wadah memakani unta, sapi di parak situ, di parak kandang situ, sah aja kalau di situ. Cari wadah-wadah yang lain. Kemudian as-salatu fil majzarah, wadah penyembelihan, tukang sembelih sapi di parak penyembelihan sapi, itu makruh di situ, bau darah dan lain sebagainya kan najis. Sah aja di situ, amun bisa menjagakan. Nih ada najis, kita ampar sajadah di situ, ampar sajadah karing, bersandal kita naik di sajadah itu sembahyang sah aja, cuma makruh bau darah macam-macam kan kayak itu. Kemudian as-salatu fil mazbalah, sembahyang di mazbalah. Mazbalah itu napa itu napa itu mazbalah kena tu leh. Kemudian as-salatu fit thoriq, sembahyang di tengah jalan makruh, sembahyang di tengah jalan makruh. Amparai dulu amun itu wali Allah taala kadar yang wani dulu sidin sembahyang di ampar sidin jalan Banjar Samarinda, sembahyang sidin tengah jalan. Bis tuh kan ada yang wani menghadangi sidin sembahyang, kadanya wani sidin sembahyang di tengah jalan. Itu wali, jangan diumpati. Mungkin kita kan wala kalau pindah sari kurang benarai, amun sidin menggawi itu orang takutan, jangan takut ketulahan ikam. Amun kita jangan tengah jalan sidin bayang bakalahi orang. Jadi waktu itu anak bakalahi tentara itu di keterusan orang tuh sesuai waktu hendak bakalahi, datang sidin ujar sidin, nah ujar sidin pakai anu sidin aja, amun kada pakai tasbih, pakai surban, ampeh ujar sidin, ampeh berdua itu sih pakai itu aja sidin, orangnya tuha bare kaisasi ulun sambatnya orangnya kaisasi. Itu bujur-bujur wali katum tuh meninggal sidin yang mandi wali kaisasi itu, kaisasi abahnya kayak orang di Danau Toba sidin. Kemudian as-salatu fil kanisah wal bi'ah, tempat sembahyangnya orang Yahudi atau di gereja sembahyang sah aja, cuma makruh kecuali gerejanya sudah dialih fungsi. Banyak kalau gereja yang dijual di Inggris di mana dialih fungsikan nyar, amunnya di gerejanya aja, apalagi berdakwah ke gereja perlu amun ikam di amun kira-kira ikam memberi supan agama kita, jangan ya kalau tuh salah lahnya. Ustadz siapa tuh semalam kada disambat panglah sidin dakwah, ayo mendakwakan Islam, ayo orangnya di sana menerima aja ya kan tuh, welcome aja lawan kita, ceramah kita menyampaikan ada ini kada agamanya seorang dianuakannya
di tiketnya membujurakan untuk agama itu yang kada boleh. Lain dakwah orang bahari, dakwah itu ngarannya menyepelekan agama seorang, kada boleh. Di dalam agama kita itu keyakinan ke dalam tuh kita pegang tuh kuat-kuat. Surah Ali Imran ayat 85. Ini keyakinan ke dalam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khosirin. Ini ayat biar kada ditafsirkan melalui artinya itu orang langsung paham. Siapa saja mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala minhu, kada diterima oleh Allah Ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khosirin, orang itu di akhirat minal khosirin, rugi terus menerus atau disiksa selama-lamanya. Tuh. Yang kedua ayat yang diakui Allah, innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah agama Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah yang diakui Allah hanya agama Islam. Ini dua ayat ini adalah pakaian pribadi kita umat Islam, menguatkan keyakinan kita. Tapi ayat ini bukan dipakai untuk mengganggu penganut agama lain. Jangan. Agama kita kada mengajarkan itu, atau memperolok agama lain, kada boleh. Kita mau olok-olok agama orang lain sama mau olok-olok agama kita. Quran memadahi, jangan ikam menyumpahi agama orang lain, karena disumpahi juga agama ikam tanpa dengan tidak benar mereka. Kenapa kita mendahului? Jangan. Apalagi di share yang menghina agama Nasrani, Yahudi dan lain sebagainya. Jangan. Itu ajaran agama kita. Nah, yang tadi agamaku paling bagus sudah. Ini bukan untuk diperdebatkan, untuk keyakinan kita ke dalam, dan itu bisa Quran sabukuan sebagai buktinya. Quran dari Bismillahirrahmanirrahim Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas kada pernah bergeser sedikit pun. Dan keajaiban Quran, bayangkan Quran ini bejuta umat Islam kau menghafal. Itu mukjizat Quran, itu mukjizat terbesar Nabi. Taurat Nabi Musa aja, ya kalau Uzair ya, Jabur Nabi Daud aja, Injil Nabi Isa aja kau menghafal. Quran umat Nabi bejuta yang kau menghafal. Dan itu memang Quran itu memang disetting oleh Allah Ta'ala, isi di Quran itu sesuai dengan anatomi tubuh kita, peralatan tubuh kita untuk nyaman menghafalnya. Quran tuh, apalagi orang dapat petunjuk, nah itu Quran. Nah ini keyakinan ke dalam, kita jaga itu, jangan sampai mengganggu penganut agama lain. Tapi kayak pajar kita kalau di opensif agama manu akan kita belajar agama bujur-bujur kada terpengaruh tuh. Terus kita hormati, yang kita jaga itu aja, jangan umpat peribadatan mereka kada umpat kita, itu aja, kada mengganggu. Masalah bisnis kita kada boleh bungulinya, kerjasama yang baik selesai ya. Kalau tuh berhati-hati juga, tetap jauh lebih baik kita berteman dengan kawal yang seagama ya kalau tuh. Tapi bukan meremehkan penganut agama lain, tetap menghormati sebagai sesama manusia. Tapi masalah agama kada boleh kita bakait. Masing-masing itu lakum dinukum waliyadin, kada boleh kita serba jadi nang kaya Abu Janda. Kayak Abu Janda paksa disambat ya kalau Abu Janda nang kaya membela banar ke agama lain, maka ikam agama Islam ya kalau. Kita kada boleh juga mentang-mentang agama Islam mengganggu atau meanuakan agama lain. Cuma kita tegas itu aja, tegas kita dengan pengaruh agama, kada boleh maksa-maksa. Kemudian makruh as-salatu ala sathil Ka'bah. Ini Ka'bah, di atas Ka'bah itu salat. Di bumbungannya, apa itu sotoh ngarannya. Di atas Ka'bah, bukan di dalamnya. Di atas Ka'bah. Kalau di dalamnya kada apa-apa.
Siapa jar menghadapnya? Menghadapnya kemana aja di dalam tuh beres saja. Kalau Ka'bah tadi di dalamnya sudah. Pak Andi Harun pernah sembahyang dalam Ka'bah? Pernah tuh. As-salatu fi batil wadi ma'a tawakkuil suyul. Sembahyang di jurang, di lembah, di situ sering terjadi banjir. Pas paratan hujan deras, sembahyang diperkirakan bandang ini banjir bandang parak datang, sembahyang di situ makruh itu. Kalau tahu jelas-jelas dalam hitungan 5 menit lagi banjir akan datang, itu bukan makruh lagi, haram, sebab tahu sudah ada musibah, tetap sembahyang di situ. Nah, itu. Kemudian as-salatu maudhi'al maksi wa mislu kulla maksiyah. Sembahyang di tempat maksiat makruh, tempat maksiat. Di situ orang tempat aku sembahyang orang berjudi, dihiga kita sembahyang, sembahyang sini cari ya jauh-jauh sedikit sembahyang, atau sembahyang di muka orang kayak itu. Nah, ini sembahyang di situ mau khusyuk aja, muha kena aja ditampaikan kewalian itu. Di sembahyang di Japus itu atau di Celsius. Yang mandi 69 mandi kucing, mandi susu. Astagfirullah. Tahu aja kita orang bekesah. Kada pertahu pang di mana. Ujar mandi 69 tuh kayak apa? Jelaskannya. Oh, kayak itu. Mandi kucing pang, kayak ini janya. Mandi susu pang, kayak ini umpah ujar kita. Mantep anak cobai ka guru jam melihate. Jadi kita bujur guru kalau pian handak nah. Lewat dulu situ jam-jam 10-an. Jam 12 lewat di situ. Di gelodok ka di parak-parak. Guru ya. Pian anak masuk kita kada bawa maksiat pang kada melihati orang yang jam 12 yang telanjangan itu benar telanjang. Ujar ulun jawab aja dengan sopan. Ulun jawab kan kayak saya orang anak mengabulkan hajat kita. Menyenangkan kita. Ujar ulun hendak kayak datang di situ. Padahal kada mungkin kan hendak kayak datang, hendak nafsu. Hendak kayak datang, cuma musia ulun pas masuk situ mati di situ. Apa kabar? Kada jadi, memang kada mungkin juga biar ada mau juga. Nah, Guru Hamdan bagi mendengar sih Dene. Guru Hamdan kurang lebih kayak ini. Sidin kan di Singapura banyak anak buah Sidin menasihati kadepong benesan duduk kayak ini di Singapura berdatang kayak itu aja kesini kada menasihati ikam mesti yang tato ikam jangan kada bertato lo kada sini penting sembahyang dinasihati sini itu aja senang aja buannya. Hendak menghibur guru nih, hendak ke guru jar. Sini kan hendak pang, cuma kada berjudi kada kita ke kasino yuk. Di Singapura melihati kasino, melihati aja. Ujar guru, ayo ya tulak sih Den ke kasino. Kira-kira kasinonya tuh masih jauh. Kada ada angin, kada ada hujan. Langsung parut sidin sakit dulu. Semakin parak semakin sakit. Kayak itu kurang lebih kisahnya tuh lah. Begitu sudah masuk ke dalam masuk ke dalam lift sudah mulai sakit, kada sempat masuk ke dalam sampai dibawa ke rumah sakit sidin. Sampai dibawa ke rumah sakit. Nah itu memang kada ada di situ. Dijaga benar. Namun kita yang sudah terlanjur minta ampun aja biasa. Minta ampun kan artinya dudi kada lagi kayak itu aja. Artinya coba-coba pang kadusegin coba-coba ya kalau tuh lain juga tugas kita, kecuali ada wali yang wali ini diyakini dasar wali besar. Ikam Haji Jamal lah, ikam jangan kada ke Celsius itu, datangi masuk aja ke Celsius. Tugas ikam apa? Masuk aja situ. Pasti begitu ulun masuk pasti ada orang yang beparak. Nah, orang yang beparak itu yang perlu dianukan dipandiri. Kan memang kayak itu. Amunnya kada ada. Bisa-bisa seorang wali kada masuk situ. Lain orang pang yang tambah baik, kita benar yang terjebak di situ. Terjebak wadah maksiat. Kemudian as-salatu fis suq.
sembahyang di pasar makruh jual sembahyang di pasar. Ribut orang di pasar. Begantian aja on bini ya kalau tuh. Begantian on bini. Ikam dulu jagailah. Aku kano masjid. Ya, gantian. Kemudian as-salatu amama adami yastaqbiluhu. Makruh sembahyang di hadapan orang. Ini orang menghadapi di sini. Bayang sidin. Itu biasanya kada dapang beristilah itu paling-paling kawal yang menggayaikan. Makruh tuh cari wadah lain. Atau ada juga orang yang tapi jangan menilai ini sekadar tahu aja di ilmu hati kita jangan menyambati makruh juga ya kalau kada harap makruh artinya disarankan jangan ada kalau orang mungkin pian pernah menemui orang biar aja melihat bagian mata telinga mendengar bagian telinga jangan sampai dimasukkan ke dalam hati ada kalau orang sembahyang tuh acara misalnya acaraan baulitan orang nih di masjid ya kalau duduk di sini ya kan kiblat ke sana biasa orang duduk kalau bubuan tatuha kampung sesepuh duduk di muka datang sidin bayang datang sidin orang sembahyang orang lagi dudukan bayang sidin Allahu Akbar kayak mental tan moha banget cari tempat yang lain bang pinama santuk dilihat mata makruh kalau tuh makruh ini kan kita pembahasan ilmu kalau pembahasan di lapangan jangan ya kita muntung kita jaga sebab jadi dosa ganal pulang nyambati orang cuma ya mata bagian mata melihati ada kalau orang antik biasa kalau bahasa Banjarnya totok orang totok ada tahu di orang totok berbeda dengan orang yang majazub lain itu totok ngarannya. Nah, makruh as-salatu musawiyan lil imami fil mauqif. Anu sembahyang sama sejajar dengan imam pada tempat berdiri. Di sini imamnya, di sininya berapat beparakan jauh-jauh hai sedikit ya kalau bawa. Inya kan kayak ini batis makmum terdahulu daripada imam kayak ini atau panjang. Imamnya di sini sah lah kayak itu. Sah sembahyangnya batisnya terdahulu asal buku lalinya nih mata kakinya temundur daripada imam. Batisnya aja panjang si makmum tadi, tapi buku lalinya mata kakinya lebih belakang yang diukur beimaman itu asal buku lali atau mata kaki si makmum lebih ke belakang daripada imam itu sudah sah sekalipun batis si makmum tadi terpanjang ke muka yang dihitung buku lalinya buku lali bahasa Banjar buku lali mata kaki buku lali tak bahasa Banjar buku lali ya kalau mata kaki buku lali buku kada ingat lali kalau mata kaki nya kada melihat mata kaki ya mata yang kada melihat apa mata kaki. Kemudian ada lagi makruhatun itu yang pertama dari segi tempat makruhatun min nahiyati halil musalli makruh dari segi orang yang sembahyang. Nah ini yang pertama as-salatu haqinan wa huwa alladhi yudafi'ul baul. Makruh sembahyangnya sahaja makruh bagi orang yang sembahyangnya menahani bakamih makruh. Nah ini menahani bakamih ini kalau sebelum takbir hendak bakamih atau menuju masjid sudah baudu nih hendak menuju masjid hendak bakamih sudah baudu nah itu makruh atau sebelum takbir hendak bakamih makruh jadi dibawa bakamih dulu kayak apa jar tertinggal sekalipun tertinggal rakaat jadi bagus dibawa bakamih dulu. Nah ini kalau waktu sembahyangnya masih luang. Kalau waktu sembahyangnya tinggal
3 menit lagi dibawa kami berujung keluar aja waktunya. Maka atau kalau aku bekami dulu kena aku kada sembahyang tinggalkan bis. Jadi dilihat kalau waktu sholatnya masih luas maka makruh. Kalau waktu sholatnya sempit maka sembahyang dalam keadaan bekami itu aja. Atau kena baudunya ke jalan Jakarta sana jauh, Parak Bobo sana, baudunya pas anak sampai anak sembahyang hendak bekami sembahyang aja dulu, ya kan? Kena pulang baudunya sing jauhan sana. Tuh. Kemudian as-salatu haqiban. Tapi ini kan berlaku bagi kita yang menahan bekami itu kan. Kalau di sini kan ada kasus yang tempatnya jauh dan lain sebagainya. Artinya kalau hendak bekami aja dulu. Kada usah ditahane, hanya sembahyang. Kemudian as-salatu haqiban, sembahyang haqiban. Apa itu haqiban? Wa huwa alladhi yudafi'ul ghaid, manahani behera. Termasuk juga jadi mau hendak behera aja dulu. Kada usah ditahani. Kawa aja menahani 10-15 menit. Mana berok bahimat sih menahani. Kalau pina tapu cirit. Nah, itu mahanan behera jadi makruh. Kalau hendak beheranya datangnya di dalam sembahyang, hendak bekami tadi datang sesudah kita takbir di rakaat kedua, hendak bekami hendak behera ditahani kada makruh menahaninya. Jadi yang dimaksud menahani bekami dengan behera tadi kalau datangnya sebelum takbir. Seperti itu tuh. Yang ketiga as-salatu haziqan. Apa itu salat haziqan? Wa walladzi yudafi'ur rih, yaitu sembahyang menahan kantut. Hendak mana kantut tahan isiden. Tahan. Biasanya kantut itu kan durrot dengan pusah. Durrot itu yang kalau pusah itu kada berbunyi, angin aja. Angin ini bagi dua, ada angin bebau, ada angin yang kada. Ya kalau tuh. Nah, yang banyak itu bebinian yang kada angin, pusah ngarannya. Kalau lakian durrot. Kalaupun durrot ini bebinian itu dipingkutinya banyak. Kalau laki-laki kan nak bakan tret jar, put jar. Kalau bebinian inya supannya itu ditahaninya, kecualinya di rumahnya seorang, ditahaninya sampai itu kantut tuh supaya ditahaninya sehingga kada kawal lagi tahan. Ya kantut tuh sampai kesakitan kalau jarinya ditahaninya. Tuh bebinian tuh, binian di sana binian di sana. Jadi sini sama aja lah menahani kantut. Nah, kantut ini kena kalau yakin, kalau yakin itu kan berbunyi itu nyata yakin, bebau nyata benar yakin, keluar angin kada bebau kada berbunyi tapi kita yakin anginnya keluar nyata benar, itu nyata batal. Nah, yang jadi persoalan itu ragu. Ini kantut kah kadakah? Kantut kah kada? Itu sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ulun ni rasa-rasa bakantut, rasa-rasa kada. Ke apa itu ya Rasul? Ujar Nabi, itu setan mengganggu ikam, kadusa dituruti, artinya tetap aja ikam sembahyang. Nya kan ada kalau rasa-rasa bakantut kah kada? Itu lain tuh, itu lain kantut tuh. Tuh was-was tuh, jangan diumpati. Jadi ke apa? Kecuali nyata bunyinya, nyata banyunya, anginnya. Kalau nyata banyunya cirit lah, minta maaf. Nyata anginnya, nyata baunya. Nah, maka itu lah batal itu nyata. Kalau ragu-ragu ini keluarkah kada? Itu lain tuh. Jadi fikih menetapkan kalau ragu-ragu kayak itu lain, tetap lanjutkan sholatnya. Ini kadang-kadang kantut nih membawa keberuntungan juga bagi orang. Ini pernah kejadian dewan direksi rapat pemegang saham datang direktur dari pemilik perusahaan dari Jakarta datang, direktur di sini dibawa anak buah, kita rapat hari ini jar di ruang utama. Rapat bubuhannya AC, kalau ruangannya itu rapat sekalinya bau kantut luar biasa. Ini bosnya ini yang dari Jakarta tuh berdiam aja, manahane. Tapi ini kan nyata yang dari Jakarta nih bahigaan, nyata nih mencium
sebelum bos ini sarik, Sidin bedulu sarik. Bos dari Jakarta nih sebelum sarik, Sidin sarik. Ujar Sidin, saya malu ujarnya. Ada tamu pemilik perusahaan kan, ada tamu dari Jakarta, siapa yang bakantut di bubuhan ikam berataan? Yang kan 10-20 orang di dalam situ. Siapa yang bakantut nih? Bau banget kantutnya ini. Mengaku aja, kada ada yang mau mengaku. Mengaku aja, kalau kada ku PHK semua, ku pecat atau disangsi. Kada ada yang mengaku. Saya ikung paksa mengaku yang bakantut tadi. Saya Pak Jar, saya Pak bakantut. Nanti kamu masuk ke Jar, ke ruangan saya. Sudah selesai nih. Datangnya ke ruangan, di PHK, dibari amplop panjang itu. Dikira surat pemberhentian, sekali dibuka duit 15 juta duit itu dibari. Ini pesangon ulun kakada ujar apa ini Pak Jar? Apa ini Pak? Ulun kan sudah salah tadi bakantut memberi supan pian. Ini ujarnya duit 15 juta ini duit tanda terima kasih. Aku awan ikam jadi pahlawan hari ini. Pahlawan apa? Maka ulun yang bakantut. Bediaman aja. Ikam mengaku kalau tadi sebujurnya lain ikam yang bakantut. Aku yang bakantut tadi. Ikam menyelamatkan tuh tanda. Aku terima kasih 15 juta. Oh iya Pak, yang menerima ini kan waluh jua. Iya Pak, ulun terima, makasih Pak. Masuk akannya dibari. Jadi kan inya mengaku. Padahal dalam hatinya sebujurnya aku bakantut jua waktu itu. Jadi karena berdua makanya bau benar. Dapat 15 juta inya. Gara-gara kantut tuh dapat duit. Ikam jadi pahlawan hari ini menyelamatkan supan aku. Padahal inya dasar inya bakantut. Bosnya bakantut juga. Dikira bosnya inya aja bakantut. Astagfirullah, itu kisah kantut tuh. Jadi menahani kantut itu makruh lah. Kemudian as-salatu haqiman wa waladu fil baul wal ghaid. Nah ini maginnya haqiman ini haqi bukan haki, haqiman. Menahani behera dan bakamih, dua-duanya sekaligus. Itu maginnya sang menahani behera aja makruh. Nah as-salatu ta'iqan lit ta'amil hadir in wasa'al waqt, yaitu sembahyang ta'iqan itu hendak makan makanan di hadapan sudah. Waktu sembahyangnya longgar masih. Kalau makanan di hadapan, makanan sudah siap. Sembahyang jam 3 lewat 20 menit. Jam 3 lewat 20 menit. Waktunya kita belum sembahyang zuhur. Sembahyang asar jam 3 lewat 20 menit. Kita belum sembahyang zuhur. Kita waktu itu berada di jam 3 lewat 10 menit. Jangan makan dulu, sembahyang dulu. 10 menit lagi makan, timbul keluar waktu zuhur. Kalau waktunya luas, makan dulu. Kalau hidangannya sudah ada di tempat, kita kebujuran lapar benar. Kalau kita kada hendak jua dengan hidangannya itu, memang sudah belum jua hendak makan, sembahyang aja dulu. Atau misalnya besaruan nih sampai ke Isya, setumat lagi Isya 5 menit, sembahyang aja dulu, kena dulu makan. Gair kalau pindah makanan Isyanya bubar, ya bisa juga kalau bubar Isya bulikan aja sembahyang masing-masing di rumah. Sampai ke rumah kada ingat lagi. Biasanya kan balik ke rumah tuh sudah Isya selesai, kada ingat. Astagfirullah, malam tadi aku kada sempat, kukira sudah sembahyang Isya, inya keundangan, kada ingat. Gara-gara makan dulu. Jadi dilihat juga kondisinya, itu dilihat kondisi. Nah, kemudian sedikit lagi as-salatu ghotmanan. Ini yang orang sembahyang lagi. As-salatu yang ke-6 ke-5, mana 6-nya nih? As-salatu 5, as-salatu 6. Kenapa langsung 7? Mana 6-nya? Oh, ini 6. As-salatu hafizan wa wala bisul khuffid doyik. Hafizan yaitu memakai pakaian yang sempit, lepis, memasuk akan aja pakai plastik. Nah, masih yang sembayang sempit,
Biji pelernya aja tagapit di situ. Nah itu makruh yang pakaian sempit itu makruh. Makanya turuti tuan guru-guru tuh biasa betapihan aja kalau tuh kada basulawaran lagi. Nah itu bagusnya begantung bagus. Nah itu salah satu terapi. Aduh saya pakai maerot. Itu banjang soang tergantung. Nah kemudian makruh lagi as-sholatu ghadbanan, artinya sembahyang dalam keadaan sarik on masih kerekotan sembah. Kau aja sih bertakbir, hilang akan dulu sarik tadi hanyar angkat takbir. Nah. As-sholatu na'isan, sembahyang dalam keadaan mengantuk. Ada boleh aja, makruh sah aja, cuma makruh. As-sholatu mutalassiman lirrajuli wa mutanaqqilan lil mar'ah. Tuh kena dulu apa itu? As-sholatu maksyufar ra'si wal mangkibi. Sembahyang makruh maksyufar ra'si wal mangkibi. Tabuka kada bokupiah, sembahyang kada bokupiah dan tabuka napa ini nih bahu tabuka makruh sah aja pang sembahyang. Untuk laki-laki ini kisahnya ya kalau tuh kada betutup kepala, jadi kada bokupiah sah aja, kada bokupiah, cuma bagus bokupiah, dapat pahala bokupiah. Jadi bokupiah sunat bokupiah. Nah kalau kita apa itu tawaf, kalau tuh tawaf ya, kalau tawaf kan apa itu nangka ini, kalau tak tutup kayak ini kalau tawaf. Nah kalau sembahyang, kalau kita sudah sembahyang andak kayak kain ihram andak nangka ini. Kalau sembahyang supaya tertutup ini. Nah karena kalau tawaf buka lagi. Nah tawaf ya kalau nah dibuka tawaf. Nah ini jangan, kalau bisa jangan pang ini. As-sholatu fi saubin fihi tasawiru aw syai'un yulhihi. Sembahyang pakai baju tuh banyak gambarnya di baju itu, atau ada tulisan yang maulah orang lengah, terutama kasihan yang di belakang. Angker bir nomor 1 jar. Ya kalau pakai angker bir di yang di belakang baca umak jar, bir dipakai kayak itu. Atau yang dagado tuh bagus, ayo jar itu bagus untuk hiburan, kenapa Pak? Dipakai di tapi jangan dipakai sembahyang. Giliran sembahyang pakai baju putih kan di dalam itu, biar jadi baju kaos. Tapi jangan dipakai waktu sembahyang, kasihan yang di belakang tuh. Orang kita ini kan rata-rata yang ngaran membaca Latin tuh lancar. Terlihat itu kan, biar kalau membaca terlihat sudah terbaca ya, kalau langsung terlihat macam-macam tulisannya apa-apa, lihat-lihat jar. Jangan terlalu dekat jar. Pakai jaraknya sepanjang tali celana kolor lu jar. Jangan terlalu parak. Ini macam-macam lucu kan di belakang itu. Nah itu kalau bisa jangan dipakai. Atau baju partai, baju apa-apakah ya kalau tuh. Bahkan baju majelis skin jangan ya kalau betulisan ya, kalau tuh majelis ditutup aja dulu sementara sembahyang ya kan, yang betulis tulisan, karena mau ulah orang terbaca ke situ, itu aja pang mengurangi nilai sholatnya tadi. As-sholatu mustamilan ka istimalis somma, apa itulah kena dulu. Sembayang al-isbal wa huwa ayursila saubahu hatta yusibal ard. Nah jadi sembahyang yang napa itu berseret pakaiannya sehingga kena
pakaian nih. Nah ini yang bubuhannya itu makruh, bukan kada sah sembahyangnya. Sembahyang tetap sah, kena ada makruh hukumnya, ada haram. Sembahyang sekalipun haram tetap sah sembahyangnya, jangan dipadahkan kada sah. Yang pakaian itu pakaiannya sampai kena nih bapak tak ulur sampai kena lantai, ini makruh, minimal makruh kalau kada berniat apa-apa, karena niat pakai itu bang katuju benar maka yang itu. Nah tak kena lantai, tapi kalau inya tujuannya supaya kena lantai ini karena sombong, nah sampai ke situ sulawarnya atau tapinya karena hendak bepadahon orang nih aku sugih banyak berlebihan sombong, maka itu sembahyangnya sah tapi haram. Artinya mau ulur batis sampai ke itu kada bukan haram, itu khuyala'a. Kalau nya sombong, hadisnya kan memadahkan barang siapa yang maulurakan tadi itu yang karena sombong. Amunnya kada sombong kada makruh, tetapi kada baik pang maulurakan benar. Artinya yang pakai sesuai dengan estetika. Ada juga yang minta maaf benarlah, jangan tersinggung. Ini hanya kita menyesuaikan antara pemahaman fikih dengan keadaan di kantor kita atau tempat bekerja kita. Tempat bekerja kita adalah tempat mencari duit yang halal, mencari nafkah. Pian orang kantor lalu sudah kada memakai itu lah, tapi berlebihan kada baik juga. Coba bayangkan pian, minta maaf lah, jangan tersinggung lah. Ini bubuhannya ini hanya masukan, inya kada haram juga kalau asal jangan sampai ke lantai. Ente pikih itu memang pikih ini terus terang. Nah pikih itu kalau kita betapi paling bagus sampai di sini nah. Cuma kita dilihat ya kalau tuh. Nah kita makai kada sampai ke juga, kada menutupi mata kaki juga. Nah santai aja kalau nih pas aja. Ujar orang kalau kayak ini sampai banjir kah? Apalagi banjir aja. Apalagi ente ini begawi di PDAM, begawi di mana itu, di kantor gubernur, di kantor wali kota, di perusahaan. Minta maaf jangan ulun kada memadahkan salah supaya ente becari duit nyaman. Kada terlalu bekarasan lawan orang. Masalah ini aja dikarasi. Bakalah aja pang pakai pakaian yang pas. Artinya karena hendak banar sulawarnya sampai di sini nah, tengkes nang kayak ini nah, nang kayak apa yuk. Maka ente besepatu, baju kenapa itu? Baju jas. Samarnya tengkes nang kayak ini. Kan ini nasihat aja pang, bukan kepikih ini adalah ini estetika keindahan dalam kita masuk ke kantor. Jangan pang nang kayak itu. Kan kasihan santuk kalau terkena orang kantor yang muntungnya ember disambatinya terus kita gara-gara kita orang berdosa. Jangan disalahkan orang nah kayak ini. Maka sesuaikan bagosok baju itu. Biniku pengoler, cari bini yang lain untuk menada. Astagfirullahaladzim. Minta maaf, salah sambat itu lain. Salah. Nauzubillah min zalik. Janganlah salah sambat. Kayaknya ibu-ibu disarikinya aku kada boleh itu tersambatan aja. Nah jangan pang ya kalau tuh ini kan ini kan ada pang kisah di fikih ini kan aja nih masalah membumikan fikih itu. Jangan membela-belain sunnah tapi seorang dikorban akan dilihat-lihat pian tuh lah Senin puasa Nabi Daud sunnah kalau Senin Kamis sunnah kalau tuh, tapi pian penyakitan perlu asupan, perlu banyak makan yang bervitamin, lalu puasa tiap hari, mana asupan vitaminnya? Dilihat keadaan seorang ya kalau tuh. Cuma rata-rata kita nih yang sehat ya koler berpuasa itu kadosa kisah itu. Kalau yang wajibnya barang dulu. Nah kayak itu cara membumiakan fikih tadi. Lalu tampilannya kan kada nyaman kalau dilihat. Coba orang ke kantor tuh, kantor gubernur tuh lah bejas, rapi, nyaman kalau di sepatu, nyaman kalau bepandir coba seorang langkah itu bakurisaan, walaupun seorang pintar juga bakurisaan tau lah. Osang apa itu kumal baju kada bogosok
sudahnya becatik di sini mau jabubon nih ini bisa-bisa karena kantor bisa dibomnya ini karena ada anu minta maaf benar lah Kak. Ini kan menghindarkan supaya ikam jangan dituduh orang macam-macam. Makanya di dalam kitab itu ikam jangan berada di tempat napa itu di tempat yang membuat orang curiga walaupun kita kada orang curiga. Misalnya contoh pian tulah minta maaf ulun beisi kawal sekelas bebinian perempuan janda orangnya ulun dengan inya bujur-bujur kayak ding sanak seorang inya juga anggap ulun karena ini asli kayak ding sanak kadada nafsu apa-apa kadada bujur-bujur kayak ding sanak seorang ulun di pinggir jalan mobil lewat lalu lalang sejam di situ duduk bekesan sampai 2 jam duduk bayalang orang lewat pian tahu awan ulun pian menyangka ulun jahat itu iya kada apa-apa. Kenapa yuk kita berada di tempat yang orang pasti menuduh kita, makanya jangan berlawas di situ, cari tempat yang normal, jangan berduduk di sesuatu tempat yang mengakibatkan orang lain jahat sangka lawan kita gara-gara kita sorong. Nah yang itu dilarang aja itu, jangan ikam berada di tempat yang maulah orang curiga. Lain kena ada kasus tertentu. Nah kita itu kitanya amun kita pan dengan orang lain kada boleh kita menuduh yang kada-kada. Oh itu mungkinnya bapaknya selama inya kada berzinah situ, berzinah pun inya masuk ke kamar, keluar dari kamar, lalu keluar dari rumah, masuk ke rumah itu sudah inya dianggap sudah bertobat, itu sangka baik. Cuma kita tetap hati-hati sudah dengan orang itu. Kayak itu kan kita baik sangka lawan orang. Nah ini ada orang datang kepada salah seorang guru mengaji, ikhlas banget guru mengaji, ulama sidin. Datang mamanya ke guru mengaji ini. Si mama ini beisi anak di tempat napa itu di kilo 10 minto aja di kilo 10 wadah bebinian nakal tuh. Di situ ada anaknya hendak dikeluarkan, itu perlu ditebus, minta tolong awan guru ini. Nah datanglah guru itu ke tempat ke tempat pelacuran tadi, masuk sidin belawas di dalam situ, belawas sampai sidin keluar membawa anak tadi. Yang melihat kan itu lain, itu bukan berada di tempat yang sidin masuk memang bujur membantu orang itu keluar. Yang melihat guru berzinah jar di situ. Sidin menyelamatkan anak orang tadi, menebus tadi. Rupanya nang kayak apakah Bapak Andir dengan mucikarinya tuh. Ada yang melihat, jahat sangka lawan itu. Ada kejadian asli tuh orang mano, ada. Kalau Habib Ali Al-Qadri, sidin tuh berani emas dikeluarkan sidin harta sidin. Bebinian datang pelacur, anak bertobat, ikam nak keluarga nih aku jar sidin mau ongkosi menebus ikam mau tebus sidin balik. Nah, jadi kita jangan berada di tempat yang membuat orang curiga, jangan salahkan orang. Masuk tadi berpakaian dosa kalau kira-kira pekerjaan kita begawi mencari nafkah wajib manu itu sunnah, dibeli-beli sunnah, mana dampaknya orang lain kada baik, mana bagus dilihat, sudah janggut kada minta maaf lah kada menghina pang, sudah janggut kesana kamar dirapi-rapikan. Nah janggut itu mana kada bogosok pulang baju mersupan Islam karena dikira orang engkau itu anunya mana ada Islam ini tampilannya elegan, harus gagah, harus ganteng, amunnya kawa ganteng ya. Kalau pian pangguru jabat memang kita latar belakang pondok. Kalau sampian yang latar belakang ahli komputer, arsitek, ayo ja bokopiah, waya bokopiah ke masjid bokopiah. Amun berjalan ayo kadusa bokopiah ya kalau tuh. Ayo karena hendak sembahyang bokopiah, ente pemborong, ente kontraktor, harusnya cobakan kontraktor betapihan. Apa kabar? Ujaran
kita bapak berselawatan kan nama anu jalan ya kalau. Jadi perlu juga yang dilihat-lihat keadaan kita. Jangan pina kisah mawali aja terus mawali enak ada paknya. Kisah mawali dilihat keadaan. Mana tadi sudah isbal. Nama makruhatu min nahiyati mukhalafati ba'di sunani aw tarkiha. Wallahu alam bisawab. Nah, ini karena kita sambung lagi insyaallah. Minta ampun maaf, minta redho kalau dalam penyampaian ini ada hal-hal yang membuat hati pian terganggu. Nah, kecuali Abu Janda tadi hendak tersinggung kainya kadakah itu memang perlu disambat sebab itu rancak pang maulah. Anu itu kada bapak, itu kada perlu minta maaf di situ. Amunnya orang pada umumnya yang anu tadi yang anu batis tadi apa yang tengkes yang kada bogosok itu kan minta maaf ya minta anu tak kena itu kan hanya mana saya takkan mana yang begawi di kantor nih supaya ente nyaman jua di kantor kakawalan nyaman jua lawan ente. Ini dulu. Minta maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana na'budu wa nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi jama'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali an nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli 'amalin yuqarribuna ila hubbika. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah la quwwata illa billah.